Ke 70.000. Waduh, mahal amat 70.000. Iya Bu, jalannya mulai banjir, muter-muter. Hmm. Tapi pasti nyampe nggak nih? Mudah-mudahan nyampe Bu, mudah-mudahan. Dah, mudah-mudahan Oga ah. Mudah-mudahan nggak jelas. Ya, Yang pasti-pasti aja saya maunya. Pastiin nyampe nggak kira-kira? Nyampe Grogol? ya pasti Bu. Nah gitu dong, kan saya jadi tenang kalau nyampe tujuan saya. Nggak diragukan lagi, berapa aja gue bayar. Ya, 70.000 tapi nyampe Grogol. ya pasti. Kalau nggak nyampe awas loh. Tarik bang, Ya. cepet ya. Shalom saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, yang mengasihi saudara dan saya, yang kita sembah, kita agungkan, kita muliakan. Baru saja saudara melihat tayangan suatu adegan fragmen yang menyampaikan kabar untuk kita sekalian semuanya, di mana ada seorang ibu atau karyawan atau karyawati yang hendak pergi ke suatu tempat tujuan. Dia naik ojek pangkalan, lalu terjadilah tawar-menawar. Lalu si ibu ini bertanya, apakah saya bisa sampai di tempat tujuan yang akan saya jalani ke sana. Lalu si tukang ojek bilang, mudah-mudahan sampai Bu. Lalu terjadilah percakapan. Si ibu ini berkata bahwa dia tidak mau kalau mudah-mudahan, sesuatu tidak pasti. Jadi ragu ibu ini apakah dia bisa sampai ke tempat tujuan yang dia tuju atau tidak. Padahal ongkosnya lumayan mahal. Tapi karena si tukang ojek ini berkata pasti sampai pada akhirnya, maka ibu ini tidak menjadi masalah untuk membayar uang yang cukup besar ongkos ke sana, karena dia yakin bahwa si bapak ojek ini sanggup mengantar dia ke tempat tujuan. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, kita bisa menarik kesimpulan bagaimana kehidupan kita sebagai orang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Kita baru saja melihat bahwa betapa pentingnya jaminan keselamatan yang ada di dunia ini selama kita hidup. Kita perlu jaminan untuk sampai ke surga. Bagaimana mungkin juga kalau Bapak, Ibu, dan Saudara membeli suatu TV atau barang elektronik lainnya, lalu si penjual berkata, Bu atau Pak, maaf, tidak ada garansinya. Bagi saudara dan saya, apakah mau kalau Bapak Ibu membeli suatu barang elektronik tidak ada suatu jaminan atau garansi? Pastinya kalau tidak ada itu, kalau terjadi kerusakan-kerusakan di kemudian hari atau hal-hal yang kekurangan, tidak ada onderdilnya atau lain sebagainya, saudara tidak bisa komplain karena pihak toko tidak memberikan jaminan. Nah, bagaimana dengan hidup kita, saudara? Kalau bicara benda atau sesuatu, itu kita perlu jaminan atau garansi supaya kita memudahkan suatu saat kita komplain, ada surat yang kita tunjukkan atau bukti yang kita tunjukkan kepada si pemilik toko. Demikian hidup kita, saudara. Saudara dan saya butuh jaminan untuk sampai ke surga. Yesus berkata, "Akulah jalan, kebenaran, dan hidup.
tidak ada seorang pun sampai ke surga kalau tidak melalui Yesus Kristus. Saudara dan saya tentunya mengucap syukur kepada Tuhan kalau saudara punya jaminan keselamatan. Dan itu hanya ada di dalam Yesus Kristus. Bagaimana hidup kita kalau tidak ada yang menjamin, saudara? Wow, ini bicara nyawa, bicara roh yang akan kembali kepadanya. Saya contohkan di sini, saudara. Ada sebuah perusahaan yang membuka lowongan pekerjaan. Lalu saya datang untuk melamar ke kantor itu karena saya perlu pemasukan untuk biaya hidup saya. Saya bertemu, diwawancarai oleh pemilik perusahaan tersebut. Lalu pemilik perusahaan itu berkata, "Mudah-mudahan ibu saya gaji. Mau tidak?" Loh, saya pasti marah atau kecewa. Saya di sini bekerja mengabdi kepada Bapak. Tetapi kenapa Bapak menggaji saya dengan mudah-mudahan? Itu sesuatu yang tidak pasti. Maka sekilas saya kaget. Mana ada suatu perusahaan saya mengabdi di dalamnya gajinya mudah-mudahan? Tentunya tidak ada, saudara. Dan saya secara pribadi tidak akan mau karena gaji saya diberikan mudah-mudahan. Mudah-mudahan saya digaji, mudah-mudahan tidak. Oh, sesuatu yang tidak jelas. Hidup kita di dunia ini, saudara, harus ada kejelasan. Ada kepastian yang menjamin roh kita kembali kepada Yesus Kristus, Isa Al-Masih yang hidup. Yesus Kristus berfirman di dalam Yohanes 10 ayat 28. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, kepada saudara dan saya. Dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Yesus memberikan jaminan, kepastian hidup yang kekal buat saudara dan saya. Untuk itu, saudara, saya pastikan saudara memilih yang pasti-pasti saja tentunya. Kalau semoga atau mudah-mudahan, sesuatu yang ngambang dan tidak jelas, saya percaya saudara berpikir 2 kali lipat untuk penentuan hidup saudara di akhir, kemudian di akhirat nanti. Hanya Yesus, hanya firman Allah yang dapat memberikan jaminan kepastian. Dan mereka akan diberikan hidup yang kekal. Hidup yang kekal tidak hanya di surga. Di dunia pun kita harus alami kekekalan yang Tuhan berikan. Kekekalan apa, saudara? Kekekalan iman. Ketika saudara percaya dan terima Yesus, iman saudara menentukan untuk sampai kepada Bapa di surga. Saudaraku yang kekasih, hidup adalah pilihan. Pilihan di tangan kita. Saudara mau ikut Tuhan Yesus, saudara pasti ada jaminan keselamatan. Dia adalah Allah yang benar, Allah yang sanggup memberikan nyawanya untuk saudara dan saya. Untuk itu, saudaraku, hidup yang kita alami saat ini, yang kita jalani,
meskipun kita mengalami proses kedukaan, proses sukacita, semua diproses oleh Tuhan. Tapi Tuhan mau melihat kesetiaan kita. Ketika kita masuk di dalam masa percobaan, masa kesulitan, apakah kita tetap setia kepada Tuhan? Ketika kita mengalami sukacita yang besar, oh hidup enak-enak saja, duit banyak, cian banyak, ya. Tidak ada sakit penyakit, tidak ada kesusahan ekonomi. Apakah iman saudara tetap kepada Kristus? Terkadang saya melihat ketika saudara mendapatkan sukacita, saudara lupa. Tapi ketika saudara mengalami hal yang tidak baik, tidak enak, saudara baru mencari Tuhan. Jangan saudara. Karena apa? Dia sumber. Saudara harus mencari sumbernya. Kalau sumber itu saudara dapati, saudara udah tidak usah perlu khawatir lagi. Karena Tuhan berkata dalam firman-Nya, burung saja di udara Dia pelihara. Apatah lagi saudara dan saya. Sudah pasti Dia akan pelihara hidupmu. Permasalahan, persoalan, sakit penyakit, ekonomi yang terpuruk kita alami, itu untuk mendatangkan kebaikan, kemurnian iman kita saat kita di tingkat kesuksesan. Kadangkala kita alami hal yang tidak baik. Bukan berarti Tuhan tidak sayang kepada saudara dan saya, tapi justru kita dikasihi Dia, kita disayangi, supaya kita mempunyai iman yang kuat, iman yang dewasa. Sebab itu saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, mari saat ini saya menghimbau agar kita mempunyai pilihan yang tepat, mempunyai pilihan yang pasti. Tidak hanya sekedar janji-janji, tidak hanya sekedar mendemonstrasikan hal-hal yang spektakuler. Ada mujizat di sana sini, ada kesembuhan di sana sini. Oh, saya ke sana, ke gereja ini. Oh, ada mujizat, air jadi anggur. Oh, saya bersuka cita. Oh, di sini luar biasa. Mujizat Tuhan terjadi. Lama-lama saudara tidak bertumbuh di situ, saudara stagnasi di situ, hanya rutinitas beribadah. Datang, duduk, dengar firman, lalu saudara pulang. Saudara tidak mendapat apa-apa. Timbul kejenuhan, timbul kebosanan. Akhirnya kita berpikir kembali, oh lebih baik saya pindah ke gereja sana, ada oli jadi anggur. Wow, saudara keliru. Kalau saudara ikut Tuhan, hanya ikut dengan berkat-berkat, mujizat-mujizat saja, saudara akan kecewa. Tetapi ketika saudara berjumpa dengan Tuhan secara pribadi, dan saudara rindu untuk setiap hari mencari hadirat Tuhan, saudara pasti diberkati. Dan saudara bertumbuh, iman saudara bertumbuh dewasa, bertambah besar. Sehingga saudara pada saat mempelai itu datang, saudara didapati iman yang besar. Mempelai kita Kristus Yesus. Saudara bisa bayangkan, kalau calon mempelai itu umurnya masih balita, tidak dewasa, sedangkan mempelai kita ya usia 60 ke atas. Bagaimana saudara melihatnya? Apakah pernikahan itu terjadi? Tentu si mempelai pria yang dewasa akan memilih calon mempelai wanita yang dewasa, bukan anak-anak lagi. Demikian Tuhan melihat iman yang besar, melihat pertumbuhan iman yang dewasa, baru Dia mau terjadi suatu persekutuan, suatu hubungan yang baik.
terjadi pernikahan. Oh, luar biasa. Sebab itu saudara pastikan, saudara bergereja, saudara bertumbuh. Saudara pastikan mempunyai hubungan pribadi dengan Tuhan yang erat. Ketika saudara menentukan pilihan saudara untuk mengikut Yesus Kristus, saudara juga harus siap tanggung loh segala risiko-risiko yang harus saudara dapati. Karena Yesus berkata tidak hanya janji-janji sukacita saja, tetapi kau akan ikut pikul salib, kata Tuhan. Pikul salib tidak mudah, saudara. Berat. Tetapi ketika saudara membawa salib itu kepada Tuhan, Dia akan turun tangan untuk membantu memikul salib saudara. Saudara pastikan dalam jalurnya Tuhan. Saudara bertumbuh, berbuah, sehingga mengalami iman yang dewasa. Untuk itu jangan keliru saudara memilih. Pilihlah Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang hidup, Tuhan yang sanggup menolong saudara, Tuhan yang mau menderita bagi saudara dan saya, Tuhan yang mau merelakan dirinya miskin untuk mengangkat kita menjadi kaya. Kaya akan firman, kaya akan rohani, bukan saja kaya akan materi. Saudara jangan salah pilih. Kalau saudara salah pilih, saudara akan keliru dalam hidup ini, dan hidup saudara akan sia-sia. Apapun pilihan saudara, pastikan kepada sesuatu yang menjamin hidup saudara, menjamin kekekalan, yang memberikan kepastian untuk saudara sampai ke surga. Pilihan saudara menentukan hidup saudara. Pilihan saudara adalah awal perjalanan untuk saudara mempunyai hubungan pribadi dengan Tuhan. Untuk itu hanya Yesus Kristus yang memberikan kepastian. Kalau sesuatu sudah pasti sampai ke sana, saudara tidak nyasar. Saudara pasti sampai ke tujuan, dan saudara tidak ragu. Berapapun harga yang harus saudara bayar, tapi karena ada keyakinan, ada iman bersama Yesus, saudara sampai kepada surga yang kekal. Untuk itu saudara, mari jangan salah pilih. Karena pilihan saudara menentukan masa depan, menentukan hidup saudara kepada Yesus Kristus, Tuhan yang hidup. Tuhan Yesus memberkati. Tetap setia kepada Tuhan, tetap bersemangat. Meskipun dunia ini tidak bersemangat, meskipun dunia ini penuh dengan kesusahan, tapi biarlah iman kita, roh kita mempunyai roh yang menyala-nyala di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Jangan salah pilih, hati-hati kalau